untuk waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, berbagi pemikiran dari firman Tuhan kepada setiap kita. Nah, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama. Dari Alkitab kami berdoa kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, mencondongkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Kris bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit bagi banyak orang gitu. Tidak semua orang, tapi bagi banyak orang lah ya. Dalam segi bisnis juga begitu. Semua orang bergumul bersama-sama di tahun ini karena ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Dalam keuangan gereja juga begitu. Kalau kita lihat itu hampir 87% ya gereja itu sekitar 80% gereja mengalami penurunan dari sisi pemasukan gitu. Kemudian yang tetap pemasukannya 17%, yang mengalami kenaikan 3%. Jadi gereja-gereja itu mengalami banyak persoalan. Bahkan saya menemukan beberapa hamba Tuhan yang kami bantu melalui gereja tangga bencana, melalui Grami tangga bencana, berikutnya saya ubah namanya jadi itu. Kami melihat banyak hamba Tuhan benar-benar struggle, mau online yang nggak bisa, mau bekerja yang nggak punya kerjaan, dan sebagainya. Bahkan ketika saya mengirimkan sembako kepada beberapa pendeta itu mereka terima dengan menangis dan mereka berkata, tadi pagi itu nasi terakhir, beras terakhir yang kami masak begitu. Wah, saya terenyuh melihat semua kesusahan-kesusahan mereka. Pengusaha juga tidak kalah bingungnya ya, 70% keuangannya, penghasilannya menurun di tahun ini. Jemaat saya itu antara 30 sampai 70% gitu. Yang beberapa di PHK udah jelas sekali terjadi. Ini adalah tahun yang sulit. Tahun yang sulit. Nah, tapi kita perlu melihatnya begini. Apakah di tengah situasi yang tidak nyaman, berarti kita tidak merasakan kebaikan Tuhan? Apakah di tengah situasi yang tidak nyaman, kita tidak merasakan kebaikan Tuhan? Pertanyaan ini penting karena selama ini kita terlalu mengidentikan antara kebaikan Tuhan itu dengan kenyamanan. Kebaikan Tuhan dengan kehebatan. Coba lihat kesaksian-kesaksian di banyak gereja misalnya. Ketika orang bersaksi, yang disaksikan itu selalu hal-hal yang luar biasa. Sakit stadium 3 sembuh, lalu dia omong Tuhan mengasihi saya, saudara. Luar biasa. Dia tidak sadar di tengah-tengah jemaat ada mungkin orang lain yang anggota keluarganya kanker stadium 3 dan meninggal dunia. Dan orang itu mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi dia? Karena kelihatannya yang dikasihi Tuhan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang memiliki kehebatan gitu, yang mengalami mujizat, orang-orang yang hebat gitu kan. Sehingga orang mulai bergumul, kebaikan Tuhan itu seperti apa? Ditambah dengan kita hidup di zaman yang menekankan tentang superioritas. Menekankan superioritas, menekankan kemandirian, menekankan kehebatan. Sehingga ketika kita kelihatan tidak hebat, ketika kita kelihatan lemah, kita itu merasa benar-benar seperti kayak setengah manusia gitu, bukan setengah dewa, tapi setengah manusia. Karena kita tidak memiliki semua yang diharapkan oleh dunia ini. Tapi hari ini, mari kita belajar dari satu teks, dan saya sengaja memilih sebuah tema merengkuh kelemahan di dalam Tuhan. Merengkuh kelemahan di dalam Tuhan. Dan mari kita membaca teks kita bersama-sama. Saya sudah tampilkan di layar, Bapak Ibu Saudara bisa turut membacanya, walaupun dalam keadaan mikrofon tetap mute ya. Mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 7-10, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita membaca teks ini, kita sudah langsung melihat bahwa teks ini sangat countercultural, sangat melawan budaya. Budaya kita sekali lagi bukan budaya yang kalau kita punya kelemahan, kita rengkuh. Budaya kita adalah kalau melihat kelemahan diri sendiri, kita tutupi sebisa mungkin. Atau bila perlu kita sangkali sebisa mungkin. Atau bila perlu kita alihkan sebisa mungkin. Misalnya ketika ada orang memberitahu kelemahan saya terbiasa untuk mengorek kelemahan orang lain juga. Ketika dikasih tahu, harusnya begini nih, Pak Yakub salah nih. Secara manusia natur yang berdosa, saya cenderung untuk mengatakan, memangnya kamu lebih baik, memangnya kamu Tuhan. Jadi kita terbiasa untuk menutupi kelemahan, menyangkali kelemahan, dan mengalihkan kelemahan. Tapi ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan bahwa aku suka rela di dalam kelemahan. Dan hari ini kita perlu belajar bersama-sama dari teks yang sangat terkenal ini. Nah, saya akan menerangkan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah saya nanti akan menerangkan kira-kira duri dalam daging ini apa yang dimaksud oleh Paulus. Kemudian saya akan menerangkan mengapa Tuhan tidak mau mengambil duri dalam dagingnya. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap duri dalam daging. Jadi pertama saya menerangkan apa dulu, kemudian yang kedua, mengapa Tuhan tidak mengambil, apa yang dimaksud duri dalam daging, mengapa Tuhan tidak mau mengambil, dan yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap duri dalam daging. Masing-masing kita mungkin memiliki duri dalam daging. Nah, mari kita sekarang melihat apa yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini. Nah, seperti kita tahu, banyak orang berbeda pendapat. Ada yang bilang duri dalam daging ini adalah penyakit fisik. Paulus itu sakit mata misalnya begitu. Dan itu lalu diteguhkan dengan surat Galatia. Ketika Paulus menulis, lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu. Jadi kalau orang nulis hurufnya besar itu berarti punya problem di mata begitu kan ya. Siapa tahu Paulus itu pintar desainnya kan. Siapa tahu Paulus itu lulusan desain grafis sehingga untuk menekankan sesuatu dia kasih hurufnya itu lebih besar daripada yang lain. Menurut saya ini bukan bicara tentang penyakit, bukan bicara tentang penyakit. Nah, beberapa orang menafsirkan mungkin Paulus ini masalahnya adalah istrinya, gitu. Makanya Paulus kemana-mana itu tidak bawa istri. Istrinya Paulus itu adalah duri dalam daging. Nah, ini tafsirnya terlalu jauh sih, dan ini terlalu personal ya. Mungkin persoalan rumah tangga sendiri dimasukkan ke dalam teks ya. Nah, kita tidak tahu apakah Paulus menikah atau tidak bisa dipastikan sama sekali. Dan kalaupun menikah juga kita tidak tahu keadaan rumah tangga Paulus itu seperti apa. Nah, menurut saya kita harus menafsirkan duri dalam daging ini berkaitan dengan sesuatu yang negatif dalam tanda kutip. Dan ini berkaitan dengan hambatan-hambatan di dalam pelayanan Paulus. Kalau saya boleh menebak, yang dimaksud duri dalam daging ini adalah ungkapan untuk orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang menjadi musuh Paulus dalam pelayanan. Yang biasanya terus-menerus mengganggu Paulus di dalam pelayanan. Dan mari sekarang kita lihat teksnya, mengapa saya mengatakan demikian. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam teks kita, maka duri dalam daging disebutkan di situ. Suatu duri di dalam dagingku. Bukan cuma itu, tapi duri di dalam daging ini diberi keterangan secara khusus, yaitu seorang utusan iblis. Ini yang kadang-kala banyak orang tidak perhatikan. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Untuk menggocoh aku. Nah, saya pernah coba tanya kepada beberapa orang ya, terutama saya coba tanya pada anak-anak muda gitu, menggocoh itu kata dasarnya apa? Langsung dijawab gocoh gitu kan ya. Nah, gocoh itu apa kira-kira? Gocoh? Bingung. Orang saya tanya, gocoh itu apa ya? Karena ini kata yang sangat-sangat jarang sekali.
dipakai. Nah, sebetulnya kalau kita melihat kata Yunani yang dipakai di sana, menggocoh itu artinya itu meninju terus-menerus gitu. Jadi Paulus itu menggambarkan ini duri dalam daging, ini dari iblis. Ini dari iblis ya. Yang terus-menerus sepertinya itu memukul Paulus di wajahnya terus-menerus. Bukan berarti ini hurufiah, tapi ini ungkapan seperti seorang yang dipukuli wajahnya terus-menerus. Itu artinya Paulus digocoh, Paulus didera terus-menerus oleh ini. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya, Paulus menjelaskannya begini nih. Di dalam ayat yang ke-10, saya bacakan ayat yang ke-10, Paulus berkata demikian. Karena itu aku lebih senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan ini diterangkan Paulus, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Jadi saya yakin sebetulnya yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian ini, apa sih yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini? Saya meyakini bahwa ini berkaitan dengan musuh-musuh Paulus di dalam pelayanan yang biasanya terus-menerus menggocok Paulus, membuat Paulus mengalami hambatan, tantangan di dalam pelayanan, yang membuat Paulus merasa ketakutan, yang membuat Paulus itu merasa terbatas, yang membuat Paulus benar-benar merasa lemah dan tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang dia mau. Dan ini memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus misalnya di 2 Korintus pasal 1. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 1, maka Paulus mengatakan beban yang ditanggungkan kepada kami di Asia Kecil begitu besar dan berat sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Jadi Paulus menyadari bahwa beban yang ditanggungkan itu begitu berat. Nah, kita bertanya-tanya, bebannya apa itu ya yang ditanggungan kepada Paulus yang begitu berat? Nah, di 2 Korintus 11 mulai ayat 23, 2 Korintus 11 mulai ayat 23, Paulus menceritakan bagaimana dia sering kelaparan, karam kapal, dilempari batu, dia sering didera, bahaya ada di laut, ada di darat, setiap hari kemanapun Paulus pergi. Kalau saya gambarkan bahaya itu seperti bayangan bagi Paulus. Bahaya itu seperti bayangan bagi Paulus. Dimanapun Paulus ada, di situ bahaya selalu ada. Padahal Paulus tidak mendatangi bahaya, tapi bahaya itu seolah-olah menjadi bayangan bagi Paulus. Dan itulah yang dimaksud Paulus sebagai duri di dalam daging. Nah, ketika dia menghadapi itu, ada utusan iblis, ada kuasa iblis yang bekerja di balik orang-orang itu yang menghambat pelayanan Paulus. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil semuanya itu dari hidupnya Paulus. Jelas ini adalah sebuah doa yang baik kan. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu Saudara punya masalah disebabkan oleh iblis, dan masalah itu menghambat pelayanan Bapak Ibu. Wajar nggak kalau kita minta supaya Tuhan itu mengambil masalah itu? Wajar kan? Tidak ada yang salah. Permintaan Paulus itu bukan misalnya begini, Tuhan, aku ingin semua musuhku dibunuh. Tidak. Paulus tidak berdoa supaya dia kaya raya. Tidak. Paulus berdoa supaya para pengganggu ini pada akhirnya bisa lalu dari hidupnya dia. Dia bisa melayani Tuhan dengan lebih tanpa hambatan. Gitu. Wah, luar biasa dong. Saya sebagai hamba Tuhan misalnya, kalau misalnya diberi jemaat yang nakal-nakal gitu, puji Tuhan sih jemaat saya enggak nakal-nakal ya. Ya paling banyak dombanya sedikit kambing lah gitu. Kambing pun juga tanduknya enggak tajam-tajam gitu. Karena kami ini kalau hamba Tuhan sering kan kumpul terus diskusi kan gitu. Sering diskusi, bagaimana pelayanan kamu gitu. Saya pernah ditanya, bagaimana pelayanan direct gitu. Oh, di gerejaku ya banyak domba sih, beberapa kambing tanduknya kecil-kecil gitu kan. Terus yang satu teman saya bilang gini, wah enak punyamu, punyaku susah sekali, 50% kambing, 50% domba, dia bilang gitu. Wah, terus yang satunya lagi bilang gitu aja ngeluh sama Tuhan, punyaku 50% kambing, 50% serigala kata. Nah, terus yang digembalakan apa? Sebetulnya nggak ada dombanya sama sekali. Nah, kita kalau menghadapi jemaat-jemaat yang bermasalah, yang cerewet gitu kan ya, yang sangat ofensif terhadap hamba Tuhan, salah nggak kalau hamba Tuhan itu berdoa, Tuhan tolonglah. Aku berdoa supaya jemaat-jemaat ini berbahagia di sisi penciptanya gitu. Mendoakan supaya jemaatnya berbahagia itu salah kan? Pasti salah. Tapi seandainya nih, hamba Tuhan itu berdoa supaya Tuhan tolonglah, supaya orang-orang ini tidak mengganggu saya di dalam pelayanan. Boleh nggak ya doa begitu? Supaya pelayanannya lebih lancar,
untuk kemuliaan Tuhan gitu. Wah, kita pikir kan, wah itu yang terbaik gitu, supaya tidak ada halangan-halangan di dalam pelayanan. Nah, Paulus berdoa. Nah, Paulus berdoa jangan bilang gini, karena barusan beberapa hari lalu saya mendengar di media sosial ada hamba Tuhan khotbah dari bagian ini, dan dia bilang begini, Paulus duri dalam dagingnya tidak dijawab oleh Tuhan, tidak diambil. Kenapa? Karena dia doa cuma 3 kali gitu kan. Coba kalau dia berdoa 4 kali, pasti diangkat oleh Tuhan. Coba kalau dia berdoa 300 kali, pasti diangkat oleh Tuhan. Nah, ini tafsiran yang ngawur sih. Karena ketika Paulus mengatakan 3 kali, itu bukan berarti 1, 2, 3. Bukan. Maksudnya Paulus adalah dia telah berdoa secara maksimal. Karena dalam budaya Yahudi, itu angka 3, angka 7, angka 10, itu adalah angka genap. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku 3 kali berdoa kepada Tuhan, itu berarti bahwa Paulus sudah genap berdoa. Sehingga dia menyadari persis jawaban Tuhan memang bukan itu. Nah, kata 3 kali juga muncul di pasal 12. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara selesai persekutuan bisa cek langsung di Alkitab. Ayat ini muncul lagi, kata 3 kali muncul di pasal 12 ketika Paulus berkata begini, sebab sudah 3 kali aku berencana untuk mengunjungi kamu. Saya yakin ini bukan cuma 3 kali, tapi maksudnya Paulus adalah berkali-kali dia membuat rencana untuk mengunjungi jemaat di Korintus, tapi tidak bisa. Nah, Paulus berdoa, Tuhan tidak jawab. Yang didoakan padahal baik ya. Yang didoakan baik loh. Dan Paulus berdoanya sudah maksimal loh, 3 kali. Coba pikirkan, apakah Paulus tidak dijawab karena dia kurang iman? Dia kurang rohani. Coba kalau Paulus itu berdoa memakai prinsip dimensi keempat gitu kan, visualisasi gitu, mungkin Paulus akan dijawab oleh Tuhan. Coba kalau Paulus berdoanya ditambah berpuasa, Paulus ini orangnya kurang rohani mungkin. Tapi kalau ada orang yang berkata begitu, maka dia perlu membaca pasal 12 dengan lebih teliti. Sebelum ayat 7 di teks kita ini, Paulus itu menceritakan pengalaman rohaninya dia, bahwa dia diangkat Tuhan sampai ke surga tingkat ketiga. Mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh didengarkan oleh orang lain. Kurang hebat apa Paulus? Lalu kalau kita membaca di ayat sesudahnya, ayat 11 dan 12, Paulus mengatakan bahwa dia itu telah disertai Tuhan. Tanda-tanda kerasulannya disertai Tuhan. Ditunjukkan melalui apa? Mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran. Jadi tidak mungkinlah Paulus berdoa kurang iman. Karena pelayanan Paulus membuktikan sebaliknya. Pelayanan Paulus dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman-pengalaman rohani itu juga bisa berbentuk dia pergi ke dunia roh, ketemu dengan Tuhan, dan berbentuk mujizat-mujizat, tanda-tanda yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada Paulus. Jadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging, dalam diri Paulus? Mengapa Tuhan tidak mengambil? Kalau saya sih seringkali bergurau begini, Tuhan itu ya keterlaluan ya, yang didoakan baik, Paulus doanya sudah maksimal, Paulus berdoa dengan iman, pengalaman rohaninya luar biasa. Ya kalau Tuhan nggak mau ngambil duri dalam dagingnya, paling tidak Tuhan buat jadi presto. Jadi duri lunak lah paling tidak. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jadi kita bertanya-tanya nih, mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging di dalam diri Paulus? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan. Mengapa? Yang didoakan baik. Paulus berdoa dengan maksimal. Dan Paulus berdoa dengan iman. Pengalaman rohaninya juga banyak bersama dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menjawab? Nah, mari kita lihat alasan-alasannya. Yang pertama, alasannya adalah supaya Paulus tidak memegahkan diri. Supaya Paulus tidak memegahkan diri. Dan mari kita melihat teks kita sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, di dalam ayat yang ke-7 di sini, Paulus mengatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Perhatikan kata, aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yang memberi siapa? Tuhan. Bentuknya siapa? Utusan ini. Tapi yang memberi Tuhan. Supaya aku jangan meninggikan diri.
Jadi kata jangan meninggikan diri muncul di awal dan muncul di akhir di dalam bagian ini. Di awal dan di akhir. Kalau di dalam istilah, di dalam studi biblika, ini namanya adalah inklusio. Di dalam ayat 7 itu ada inklusionya. Yang pertama dengan yang terakhir itu sama. Dan Paulus perlu mengulang itu. Supaya aku jangan meninggikan diri, dia tutup lagi. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging yang dimiliki oleh Paulus? Jawabannya adalah karena di mata Tuhan, karakter itu lebih penting daripada kelancaran pelayanan. Karakter itu lebih penting daripada kelancaran pelayanan. Makanya dari tadi Paulus mengatakan supaya dia jangan meninggikan diri. Ya Paulus pantas saja. Kalau saya selalu bilang begini, orang yang paling pantas sombong, salah satunya itu Paulus. Karena dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani tadi. Dia diangkat ke surga ke tingkat 3 berjumpa dengan Tuhan. Pelayanannya disertai dengan begitu banyak mujizat yang luar biasa. Dan Paulus adalah penulis perjanjian baru yang paling pintar. Kalau menurut saya, dia adalah yang paling pintar dengan kemampuan bahasa Yunani yang salah satu yang terbaik. Cuma Lukas mungkin saingannya dia. Dia dari sisi bahasa Yunani sangat terampil sekali. Dari sisi pemikiran dia menguasai banyak filsafat. Menguasai perjanjian lama dengan begitu baik. Kalau Paulus mau sombong, ya dialah. Dia banyak berkorban untuk pelayanan. Kesuksesannya dia ada di mana-mana. Beberapa jemaat itu hasil perintisannya dia. Kalau namanya membayar harga, Paulus orangnya. Jadi Paulus itu punya sejuta alasan untuk sombong. Dan Tuhan memberi duri dalam daging di dalam diri Paulus. Jangan bingung dengan Tuhan memberi, maksudnya baik, tapi kok duri dalam dagingnya ini utusan iblis. Tidak usah bingung karena di dalam Alkitab, kita belajar di dalam kisah Ayub. Di dalam kisah Ayub, kita tahu yang mencobai Ayub adalah iblis. Melalui perampok, melalui bencana alam. Tapi kita juga tahu, di balik iblis itu ada Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, ya tidak mungkin terjadi. Makanya Ayub memandang semua yang dia alami itu dari Tuhan. Ayub kan berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak berkata begini, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, kenapa iblis yang mengambil? Tuhan yang memberi, mengapa perampok yang mengambil? Tidak, dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di pasal 2 dia berkata kepada istrinya, apakah kita cuma mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Dan di pasal 42, di bagian akhir kitabnya, Ayub berkata, aku tahu Tuhan engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging pada diri Paulus? Karena Tuhan menganggap bahwa karakter, kematangan karakter, itu lebih penting daripada kelancaran pelayanan. Tuhan lebih memandang pertumbuhan kita, kedewasaan kita, lebih penting daripada kehebatan kita. Dan saya selalu menekankan berkali-kali kepada mahasiswa teologi yang saya ajar. Kita harus jadi hamba Tuhan yang pintar, kuasai Ibrani, Yunani, teologi, filsafat. Harus. Tetapi satu hal yang harus kita miliki adalah karakter yang baik. Bahkan kalau saya belajar di dalam dunia bisnis, karena saya juga menjadi coach di beberapa perusahaan, begitu tentang leadership, tentang macam-macam. Nah, saya selalu mengatakan bahwa di dalam dunia bisnis sejak tahun 1980 itu telah terjadi pergeseran. Yang dipentingkan bukan lagi kompetensi, yang dipentingkan adalah karakter seseorang. Itu yang sangat dipentingkan sekali. Bukan berarti kompetensi tidak penting, tapi karakter jauh lebih penting sekali. Karena ke depan orang pintar gampang dicari. Tetapi orang yang bisa dipercaya sangat sulit untuk dicari. Nah, saudara, kita perlu menyadari bahwa di mata Tuhan, keberhasilan pelayanan itu kurang penting. Yang penting adalah kematangan kita secara spiritual. Bukan berarti Tuhan anti keberhasilan pelayanan. Karena bagi Tuhan, yang lebih penting itu adalah berhasil dengan cara yang benar, yaitu kematangan pribadinya, bukan secara jumlahnya. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak mau mengambil duri dalam daging, dalam diri Paulus? Mengapa Tuhan tidak mau mengambil? Alasan yang kedua adalah
supaya Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Supaya Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-9, kita menemukan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini kata yang penting sekali, yang seringkali kita lupakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu sempurna. Tidak cukup, tapi sempurna. Sehingga ketika saya membaca ayat ini, saya kaget sih sebetulnya. Loh, kenapa Tuhan bilang kasih karuniaku cukup ya? Harusnya kan Tuhan berkata kasih karuniaku sempurna, berlimpah-limpah. Mengapa Tuhan dikatakan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Saya belajar banyak ketika saya membaca ayat ini, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu mungkin. Ketika saya bermeditasi, saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, bukankah kasih setia Tuhan itu tidak terbatas? Kenapa Tuhan perlu memberikannya kok irit-irit gitu, kok dikit-dikit dia kasihnya? Kenapa cukup? Kenapa nggak berlimpah? Nah, ini dia jawabannya. Kita ini seringkali take it for granted. Kita ini seringkali menganggap terlalu biasa anugerah Tuhan. Kita terbiasa menganggap anugerah Tuhan itu biasa. Makanya saya berkali-kali dalam khotbah saya selalu berkata begini nih. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun adalah sebuah kejutan. Saya ulang sekali lagi ya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan, sekecil apapun itu, adalah sebuah kejutan. Nah, tapi kita ini seringkali cara pikirnya justru terbalik. Ketika kita menerima sesuatu yang buruk, kita menganggap bahwa itu unusual. Ketika peristiwa yang malang terjadi pada kita menganggap bahwa we don't deserve that. Kita nggak pantas menerima itu. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita mengatakan, I don't deserve it. Saya tidak pantas untuk disakiti. Nah, seharusnya pikiran kita itu dibalik. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, setiap kebaikan itu kejutan untuk kita. Kalau saya melayani bersama dengan rekan pelayanan saya, terus berkonflik, misalnya berkonflik, itu biasa. Nah, kalau sekarang saya melayani Tuhan di gereja ini dan saya tidak pernah berkonflik dengan siapapun, dengan rekan pelayanan, itu kejutan. Itu anugerah Tuhan buat saya. Jangan dibalik. Kalau kita punya rekan pelayanan yang rukun, kita anggapnya itu biasa. Nanti kalau ada rekan pelayanan yang menikam kita dari belakang, kita kagetnya setengah mati. Kalau kita punya keluarga yang harmonis, harusnya kita terkejut. Bayangkan aja, beberapa orang berdosa kumpul bersama di rumah yang sama. Dengan semua kehancuran mereka masing-masing. Terus bisa harmonis. Tidak bertengkar. Loh, itu kejutan. Jangan dibalik. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga kita menganggapnya itu kayak sesuatu yang mengagetkan. Kita kaget gitu. Dan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ya Tuhan ini semua terjadi? Loh, keliru. Harusnya ketika kita dalam keadaan baik, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mengapa ya aku ini orang yang tidak baik, tapi selalu merasakan kebaikan Tuhan. Loh, itu harusnya yang kita pikirkan. Paulus itu disertai Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan tidak ingin Paulus menganggap itu biasa. Saya ulang sekali lagi ya. Kita disertai Tuhan luar biasa. Tuhan tidak ingin kita menganggap itu biasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak menganggap itu biasa? Ya, salah satu caranya adalah kalau jumlahnya dibatasi. Kalau jumlahnya tidak dibatasi, kita ini seringkali menganggapnya biasa, take it for granted. Ya sudah, kita akan remehkan. Benar-benar kita remehkan. Contoh misalnya, saya berapa kali mimpin grup ke Israel gitu kan. Wah, di sana kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke sana, hotel bintang 5 pun minumnya itu pelitnya setengah mati gitu kan. Kamar itu cuma ada 2 botol. Kalau bintang 3, bintang 4 malah nggak dapat minuman sama sekali kan gitu. Jadi kalau mau minum harus beli. Dan orang-orang Indonesia itu kadang-kala kan mengeluh kan kalau di dalam bis gitu mungkin, waduh minum aja harus beli. Tiap kali minum harus beli. Di Indonesia enak ya begini-begini.
Ya lagunya aja beda. Kita ini kan tanah airku. Mereka kan lagunya tanah pasirku. Ya kan ya beda lah. Satu tanah air, satu tanah pasir kan gitu. Nah kalau kita ada di Indonesia, kita ini biasanya take it for granted. Benar-benar take it for granted. Ada dedaunan, rindang, kita anggapnya biasa. Wong di Indonesia, tongkat dilempar aja jadi tanaman kok, bener ya? Itu satu tongkat dilempar, itu jadi tanaman. Lah kalau 5 tongkat dilempar bareng-bareng, itu sudah jadi sayuran, sudah jadi sayur asem mungkin gitu kan. Udah ngumpul semuanya, sudah bisa untuk jadi satu menu. Indonesia sangat makmur sekali. Makanya kita seringkali take it for granted. Tapi begitu jumlahnya dibatasi, maka kita bisa menyadari bahwa itu anugerah Tuhan. Saya kasih contoh ya. Kalau ada anak bisa sekolah ke luar negeri, misalnya saya sekolah di luar negeri. Tapi orang tua saya miskinnya setengah mati, pengangguran. Saya nggak keluarkan duit sama sekali untuk ke luar negeri. Maka saya bisa mengatakan kesempatan ini langka, ini anugerah Tuhan untuk saya. Tapi mungkin orang yang anak orang kaya, yang duitnya itu banyak luar biasa. Mungkin ketika dia mengatakan, ya anugerah Tuhan saya bisa sekolah di Amerika misalnya. Mungkin anugerahnya itu dalam tanda kutip. Mungkin dia merasa bahwa ya sebetulnya nggak terlalu istimewa banget sih. Karena duit juga dari orang tua aku juga biasa ke luar negeri kemana-mana. Tapi bagi saya dulu, ketika saya muda, saya ini nggak pernah naik pesawat pertama ke Amerika. Saya nggak pernah ke luar negeri. Ke luar negeri pertama, langsung ke Amerika untuk studi. Maka saya menganggap pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak biasa. Itu alasan kedua. Mengapa Tuhan tidak mengambil duri dalam daging pada diri Paulus? Selain supaya Paulus lebih rendah hati, menghindarkan Paulus dari kesombongan. Yang kedua, karena Tuhan ingin Paulus belajar tentang kasih karunia-Nya. Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan tidak mau mengambil? Yaitu supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Paulus berkata begini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Dulu ketika saya membaca ayat ini juga saya bingung sebetulnya. Karena selama ini saya merasa bahwa kuasa Tuhan itu sempurna kan. Dan kita semua juga yakin kuasa Tuhan itu sempurna. Tapi di sini Paulus mengatakan supaya kuasaku menjadi sempurna. Kalau ada supaya, berarti kan sebelumnya belum sempurna. Misalnya nih, supaya saya jadi kaya. Ya berarti sebelumnya saya tidak kaya. Supaya saya bertambah tinggi. Berarti sebelumnya kan tinggi saya tidak seperti sekarang. Kalimat ini dulu mengganggu saya. Ketika saya baca, loh, bukannya kuasa Tuhan itu selalu sempurna ya? Kenapa Paulus mengatakan supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna? Nah, jawabannya mirip dengan yang tadi, poin kedua, tapi beda penekanan. Maksudnya begini, kita ini kadangkala merasa diri kita itu mampu. Kita saksi, ya puji Tuhan ya, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tapi jujur, bekerjanya itu seperti apa? Bahkan beberapa orang cari pengobatan yang terbaik di seluruh dunia. Setelah sembuh bilang, puji Tuhan, Tuhan lakukan mujizat atas diri saya. Loh, itu bukan mujizat. Kalau namanya pakai cara-cara, misalnya kedokteran, ilmu pengetahuan, semuanya, itu bukan mujizat. Itu namanya pertolongan Tuhan. Namanya mujizat itu berarti benar-benar melampaui akal. Benar-benar melampaui hukum alam. Itu baru namanya mujizat. Nah, banyak orang Kristen sekarang pakai istilah mujizat kan murahan banget gitu loh. Apa-apa dikit mujizat ya kan. Ada satu anak muda itu, saya dapatkan cewek saya ini mujizat loh Pak. Saya itu nembak cewek jelek aja ditolak terus. Saya nembak cewek jelek ditolak terus Pak. Ini cantik saya tembak mau Pak. Wah ini mujizat. Saya bilang ini bukan mujizat, ini namanya khilaf ya. Jadi banyak orang itu seringkali punya pikiran mujizat itu terlalu rendah. Bahkan ada hamba Tuhan ngaco sekali. Hamba Tuhan ini saya pernah dengar ya. Rekaman khotbahnya dia bilang begini, saudara malam-malam saya berdoa, Tuhan tolong saya nggak punya duit. Tuhan berkata kepada saya, besok pagi ke ATM, ambil duitmu. Saya kasih tahu Tuhan, Tuhan tadi barusan ke ATM, nggak ada uang Tuhan. Tuhan bilang, besok pagi pergi, aku sediakan. Katanya dia gitu. Jadi besok pagi dia antri di ATM gitu. Nah,
di depan dia itu ada orang buru-buru ngambil duit, langsung lari, pergi keluar gitu. Lalu dia ke mesinnya ada tulisan, apakah Anda mau melanjutkan transaksi yang lain? Orangnya lupa mengambil kartunya. Kalau zaman dulu kan itu dulu keluar kan ya, gitu. Setelah jawab kan baru tarik kartu kan. Kalau sekarang kan berbeda gitu. Nah, terus pendetanya bilang, waktu saya datangi mesinnya, ada tulisan, apakah mau melanjutkan transaksi lain? Saya jawab, iya. Dan saya tarik beberapa juta dari kartunya orang itu. Wah, ini mujizat Tuhan. Itu bukan mujizat, itu maling ya namanya ya. Gitu. Jadi banyak orang Kristen, itu cara pikirnya tentang mujizat itu kacau. Gitu. Nah, kita ketika berhasil, kadang-kala kita ini kurang merasakan bahwa itu kuasa Tuhan. Karena kita merasa kita punya peranan. Nah, ketika Paulus diberi duri dalam daging, merasakan kelemahannya, benar-benar dia lemah. Dia itu baru bisa berkata, kuasa Tuhan sempurna. Bukan berarti kuasa Tuhan itu sebelumnya tidak sempurna, bukan. Tapi Paulus mengalami kuasa Tuhannya dulu tidak sempurna. Karena Paulus mungkin menganggap ketika dia diterima, ya karena dia fasih bicara. Ketika dia pelayanan dan berhasil, ya karena dia pintar. Ketika dia berhasil merintis di berbagai kota, ya karena semuanya lancar, dia pengalaman. Tapi dengan begitu banyak hal yang membuat Paulus tidak berdaya, Paulus sekarang bisa berkata sungguh-sungguh bahwa semua itu karena kuasa Tuhan. Saudara, saya mendapati dalam pelayanan saya pun begitu. Tuhan taruh saya di beberapa situasi ketika saya tidak mampu melakukan apapun. Ketika saya benar-benar hopeless. Tapi justru ketika saya hopeless itulah Tuhan bekerja. Dan ketika semuanya berjalan dengan baik, saya sadar bukan saya yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Jadi kuasa Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita, tapi kita mengalaminya tidak selalu sempurna. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Ini ilustrasinya bagus, karena saya sendiri yang buat. Jadi gini ilustrasinya. Itu saya bersama dengan anak-anak saya itu liburan gitu, mengunjungi neneknya gitu, nenek dari pihak istri saya gitu, ke luar kota. Terus pergi ke alun-alun. Nah, pada waktu selesai, saya kasih tahu kan, mama mertua, mah tunggu sini aja mah, nggak usah jalan ke sana. Biar saya dan anak-anak nyebrang, bawa mobilnya ke sini. Wah, pada waktu saya dan anak-anak pergi nyebrang gitu, ternyata mobil saya itu terhalang oleh mobil lain. Nggak bisa keluar. Lalu saya beritahu anak-anak saya, ayo dorong yuk mobilnya yuk bareng papa. Wah, mereka langsung dorong mobilnya gitu. Nah, akhirnya setelah semuanya beres, saya agak lama di sana karena dorong-dorong, mama datang sama istri saya. Wah, anak saya langsung berebut pamer kekuatan di depan neneknya. Wah, langsung bilang, mak, tadi didorong bisa loh, mak. Aku yang dorong, mak. Wah, gitu kan. Apin yang dorong, mak. Yang satu bilang, enggak, bukan Koko kok. Ya, yang dorong kok, gitu kan. Wah, sombong. Akhirnya saya punya ide. Saya ngomong gini, gini, mobilnya kita kembalikan lagi yuk. Ayo Pak. Wah, semangat mereka mau nunjukin kekuatannya ke neneknya kan. Jadi mereka dorong. Saya pura-pura dorong tapi pelan aja. Saya pura-pura dorong tapi taruh tangan aja di situ. Terus mereka bilang, mobilnya kok tambah berat ya Pak? Ya enggak lah, ya sama aja mosok mobil tambah berat gitu. Lu tadi gampang Pak gitu. Terus saya senyum, saya bilang, coba kalian mundur, papa aja yang dorong. Kemudian saya dorong, bisa. Kemudian mereka, loh kok bisa Pak? Iya, yang dari tadi itu yang dorong tuh papa, bukan kalian gitu loh. Kalian tuh keluarin tenaga, tapi yang paling penting tenaganya papa gitu kan. Jadi mereka akhirnya tertawa semua. Dan kita belajar satu hal. Kita dengan Tuhan kadang-kala gitu ya. Ketika semuanya berhasil, kita merasa kita punya peranan, padahal bukan. Bagian terakhir dari khotbah saya. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah bagaimana sikap kita kalau kita memiliki duri dalam daging. Nah, sikap kita, perhatikan di sini, kalau kita memiliki duri di dalam daging, sikap kita adalah ini. Perhatikan kata yang dipakai di sini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, ayat 9b, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan kata-kata yang dipakai oleh Paulus di sini. Ini bukan kata-kata pasrah, bukan kata-kata
putus asa, pesimis, tapi kata-kata yang positif di sini. Jadi Paulus itu bukan cuma berkata, ya udah dinikmati aja, ya udah diterima aja, ya mau bagaimana, ya hidup dijalani saja. Bukan begitu loh perkataan Paulus. Tapi Paulus mengatakan, aku suka, rela, aku bermegah. Penderitaan kita itu harus kita rengkuh. Bukan cuma kita terima, tapi kita rengkuh. Karena di dalam penderitaan itulah kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Karakter kita menjadi lebih baik, kita tidak sombong, juga kita semakin memahami kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mengalami kuasa Tuhan lebih sempurna. Nah, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan. Saya serahkan kepada siapa sebagai moderator.